Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah saudaraku, dalam beragama kadang kita selalu fokus pada yang kelihatannya itu baik, tapi lupa satu hal penting, apa yang benar menurut tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam khutbahnya, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah, Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Nah, hadis ini sering kita dengar, tapi kadang juga sering disalahpahami. Ada yang langsung menganggap semua hal baru itu salah. Ada juga yang sama sekali nggak peduli dengan hadis ini. Padahal kalau kita pahami pelan-pelan, maksud Rasulullah SAW itu jelas. Dalam urusan agama, standar kebenaran itu Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang soal bid'ah. Secara sederhana, bid'ah itu sesuatu yang baru. Tapi para ulama menjelaskan, tidak semua bid'ah otomatis haram. Dalam sejarah Islam, banyak ulama membagi bid'ah menjadi beberapa macam, tergantung isi dan tujuannya. Ada bid'ah yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah atau boleh, ada yang makruh, dan juga ada yang haram. Contohnya biar gampang dipahami. Contoh bid'ah yang baik itu, yang hasanah, yaitu semisal mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf di zaman Abu Bakar. Di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada mushaf seperti sekarang. Tapi ini dilakukan untuk menjaga agama. Dan semua sahabat sepakat. Ini bahkan bisa masuk bid'ah wajib. Karena kalau tidak dilakukan, Al-Quran bisa tercecer. Contoh bid'ah yang sunnah. Pengajian terjadwal. Misal kajian rutin mingguan. Atau dakwah lewat media sosial. Nabi Muhammad SAW tidak pernah bikin jadwal kajian Zoom. Tentu aja ya. Tapi ini sarana, bukan ibadah baru. Isinya tetap Al-Quran dan Sunnah. Nah, berikutnya itu ada contoh yang jadi masalah. Kalau ada ibadah tertentu dengan bacaan, waktu, atau tata cara khusus, lalu diyakini ini pasti berpahala khusus nih. Padahal tidak ada dalilnya. Nah, ini yang oleh banyak ulama disebut bid'ah tercela. Misalnya, mengkhususkan ibadah tertentu di hari tertentu tanpa adanya dalil tertentu. Tanpa adanya dalil. Menentukan zikir dengan hitungan khusus. Lalu diyakini sebagai ajaran agama. Nah, ada lagi. Misal menambah bacaan dalam sholat dengan keyakinan itu bagian dari ibadah sholat. Masalahnya bukan karena ibadahnya jelek, enggak, bukan. Tapi karena keyakinannya salah. Saudaraku, agama ini itu sudah sempurna. Allah sudah kasih panduan yang jelas. Kita tidak perlu mempercantik agama dengan cara kita sendiri. Karena yang paling tahu cara menyembah Allah, ya Allah sendiri. Lewat Rasulnya. Tapi
Ingat baik-baik saudara itu. Pembahasan bid'ah bukan buat saling nyerang gitu. Kalau ada yang belum tahu, kita ingetin pelan-pelan. Kalau kita sendiri baru sadar, kita perbaiki tanpa merasa paling benar. Nah, karena tujuan kita itu sama. Ingin ibadah kita diterima oleh Allah, bukan sekadar terlihat bagus di mata manusia aja gitu. Tapi kita ingin terlihat bagus di mata Allah. Maka jangan kita tetap sederhana aja. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sunnah sebagai contoh-contoh, dan hati yang rendah untuk terus belajar. Oke, semoga Allah membimbing kita agar semangat beribadah selalu dibarengi dengan ilmu dan menjaga kita dari amalan yang kelihatannya baik tapi ternyata melenceng dari tuntunan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekiranya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.